Halo. 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 Perkenalkan, nama saya Stephen Kristianta Putra dari FTI dengan NIM 68 2019 015. Nama saya Isra Rtokaho dari Fakultas FTI dengan NIM 68 2016 033. Namaku Mila Kavita Virginia dari FTI dengan NIM 68 2019 048. Nama saya Rahmat Budi Ardianto dari Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 68 2019 096. Perkenalkan, namaku Febrio Sukma Pamungkas dengan NIM 68 2019 100. Saya merupakan mahasiswa FTI UKSW. Perkenalkan, nama saya Arsel Tirta Asferan dari Fakultas Teknologi Informasi dengan NIM 68 2019 081. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang definisi dan istilah, toleransi berarti sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan kepercayaan kepada antar sesama manusia. Dan apabila diartikan secara bahasa, toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Berikut pengertian toleransi menurut para ahli. Yang pertama, Tillman. Toleransi menurut Tillman adalah sebuah sikap untuk saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan untuk kedamaian. Toleransi disebut-sebut sebagai faktor esensi dalam terciptanya sebuah perdamaian. Yang kedua, menurut Friedrich Hayler. Menurut Hayler, pengertian toleransi adalah sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Ia menyatakan setiap pemeluk agama mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dari semua orang. Yang terakhir, jenis-jenis toleransi. 1. Toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada dalam kehidupan. Dalam beragama, contoh toleransi adalah dengan menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya serta memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadat sesuai agamanya masing-masing. Kedua, toleransi berpolitik. Toleransi ini lebih mengarah kepada bagaimana setiap orang dapat menghargai dan menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain. Dengan toleransi, setiap orang dapat sama-sama menjaga hak politiknya masing-masing. Yang ketiga, toleransi berbudaya. Di Indonesia yang memiliki ragam budaya, toleransi adalah kunci untuk hidup rukun satu sama lain. Dengan toleransi, tidak ada sikap merendahkan atau superioritas antar budaya. Karena itu, setiap orang harus mampu untuk memandang sama rata terhadap budaya yang lain. Salah satu jenis toleransi yang begitu kuat dipertahankan hingga saat ini adalah toleransi beragama. Karena di Indonesia sendiri saja terdapat 6 keyakinan yang berbeda, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, contoh nyata toleransi beragama di Indonesia adalah umat Islam di Tambrau, Papua, yang membantu umat Kristen saat perayaan Hari Besar. Toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tambrau, Papua adalah contoh yang indah. Karena panitia yang bertugas pada perayaan Hari Besar umat Kristen adalah umat Islam, begitu juga sebaliknya. Di sini bisa kita lihat antar umat beragama Kristen dan antar umat yang beragama Islam di Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Walau mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap saling bantu-membantu. Saat ada perayaan di Hari Kebesaran di agama Kristen, umat yang beragama Islam membantu umat yang beragama Kristen, dan begitu pun sebaliknya. Dan bukan hanya sekedar membantu dalam hal kecil saja, tetapi mereka rela menjadi panitia dalam perayaan acara tersebut. Di sini yang perlu kita contoh adalah sifat toleransi yang tinggi dan mampu mengalahkan sifat keegoisan dalam diri kita sendiri. Karena di luar sana masih banyak yang menganggap agama lain lebih rendah dari agama yang dianutnya. Padahal kita tahu kita hidup di Indonesia dengan keberagaman kepercayaan. Maka dari itu, sebaiknya kita mencontoh dari contoh kasus di atas untuk terus menjunjung tinggi sifat toleransi agar tercipta suasana damai dan tentram di lingkungan kita, walau dengan kondisi perbedaan antar umat beragama. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu toleransi antar Masjid Al-Hikmah dan GKJ Joyo Diningrat.
Simbol toleransi juga ditunjukkan di sudut kota Solo. Terdapat Masjid Al-Hikmah yang berdampingan dengan GKJ Joyodiningrat. Bangunan tersebut terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 222, Kraton, Kecamatan Sarengan. Umat di dua tempat tersebut memiliki sikap menghargai dan menghormati satu sama lain, serta saling berkoordinasi setiap ada acara khusus dan peringatan hari besar keagamaan. Pihak gereja dan masjid seringkali bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti penggalangan dana untuk kemanusiaan. Mereka juga saling membantu terkait parkir bila salah satu pihak mengadakan acara keagamaan yang besar. Kerukunan umat dua bangunan tempat ibadah itu telah terjalin sejak puluhan tahun. Bahkan antara pembatas masjid dan gereja itu terdapat tugu berbentuk lilin. Tugu tersebut sebagai bentuk keharmonisasi dan toleransi. Dua simbol keyakinan berbeda itu mengikrarkan diri dalam prasasti Tugu Lilin. Prasasti ini terletak di sebelah selatan masjid. Di sini dari kedua contoh kita bisa lihat bagaimana umat dari Masjid Al-Hikmah dan umat dari GKJ Joyodiningrat mampu bekerja sama dengan apik, di mana ketika salah satu tempat ibadah sedang mengadakan kegiatan, maka umat ibadah dari tempat ibadah lain dengan sukarela akan membantu. Dan tak jarang mereka juga melakukan berbagai kegiatan bersama, misalnya seperti bakti sosial ataupun penggalangan dana. Dan saya rasa ini sangat baik untuk dicontoh, karena hal ini mampu menumbuhkan lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman. Dan kita bisa saling menikmati indahnya kebersamaan. Dan yang menarik adalah rasa toleransi mereka diawali dari rasa sungkan, yang notabene-nya merupakan salah satu budaya bersosial orang Jawa. Dan dari situ kita bisa mengetahui bahwa toleransi itu bisa diajarkan secara tidak langsung melewati budaya bersosial kita. Dan kita juga bisa belajar bahwa rasa toleransi itu bisa muncul dengan alasan yang sederhana. Nilai yang bisa kita ambil dari contoh-contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya ialah sepantasnya dan sekiranya kita sebagai manusia beragama wajib untuk menghormati sesama yang memiliki keyakinan yang berbeda. Tidak hanya mengenai agama, kita dituntut untuk dapat menghargai orang lain dengan apapun kondisinya. Hal ini bertujuan agar suasana pada lingkungan kita menjadi lebih indah dan damai dengan adanya toleransi.